Hai guys, kamu kembali lagi di channel hiburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Layaknya dua sisi mata uang, orang-orang ini bertingkah baik di hadapan para nabi. Namun saat sang utusan tak melihat, mereka berubah 180 derajat. Terdapat sederet nama yang dinobatkan menjadi pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam nih guys. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan peperangan besar. Berikut kita ulas yuk. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, Yudas Iskariot yang disalib menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa dan pemuda pengikutnya pun dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel dan pasukan raja yang saat itu memimpin. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Di saat yang bersamaan, salah satu dari pemuda tersebut berkhianat dan membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Ia menukar informasi tersebut dengan uang sebesar 30 dirham. Seperti yang kamu duga, ia adalah Yudas. Sesampainya pasukan di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Yudas yang berkhianat diubah wajah, penampilan, hingga suaranya agar mirip dengan sang nabi. Pasukan mengira bahwa ia adalah Nabi Isa. Yudas pun menggantikan beliau, dibunuh dan disalib. Dua, kaum Tsamud yang mengkhianati Nabi Saleh. Pengkhianat kedua bukanlah satu orang, melainkan sekelompok kaum bernama Tsamud. Kaum Tsamud dipenuhi dengan orang-orang sombong yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Nabi Saleh diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum Tsamud kemudian membuat satu permintaan kepada Nabi Saleh. Jika beliau berhasil mengabulkannya, mereka berjanji akan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tersebut adalah Nabi Saleh harus mengeluarkan atau menciptakan seekor unta dari sebongkah batu. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh berhasil memenuhi permintaan tersebut. Sebagian dari mereka memang menjadi pengikut, namun sebagian lagi semakin membenci Nabi Saleh diam-diam. Mereka kemudian membunuh unta betina yang sedang hamil itu dengan pedang. Seakan tak cukup, para pengkhianat ini bahkan berencana membunuh Nabi Saleh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dan para pengikutnya. 3 hari setelah Nabi Saleh pergi dari kaum Tsamud, pegunungan tempat mereka tinggal terguncang oleh gempa bumi dan badai. Semua rumah dan tubuh para pengkhianat terkubur tak bersisa. 3. Abdullah bin Ubay dalam perang Uhud. Nabi Muhammad SAW menghadapi begitu banyak musuh yang membencinya. Di antara mereka ada Abdullah bin Ubay. Ia dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang, Perang Uhud. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Jadi pasukan yang semula 1000 orang berkurang jadi 700 orang. Hal ini tidak menggentarkan pasukan muslim. Rasulullah dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya, pasukan muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. 4. Saudara Nabi Yusuf yang mendorongnya ke sumur. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub. Ia dianugerahi kepintaran dan paras yang menawan. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu hari,
Saudara-saudaranya itu mengajak Nabi Yusuf mengembala. Namun di tengah jalan, mereka melemparkan sang adik bungsu ke dalam sumur agar ia lenyap selamanya. Beliau kemudian ditemukan oleh rombongan penjelajah yang ingin mengambil air di sumur tersebut. Beberapa tahun kemudian, saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan pangan karena kemarau yang panjang, namun mereka tidak mengenali adiknya itu. Lebih lanjut, Nabi Yusuf ternyata memaafkan semua perbuatan saudaranya. Beliau mengajak mereka serta Nabi Yakub untuk tinggal bersama di Mesir. 5. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ketika Mekah dikuasai oleh bangsa Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berencana untuk mengambil alih kota suci tersebut. Hatib yang mengetahui hal ini berniat untuk mengirimkan surat kepada orang-orang di Mekah tentang strategi perang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali, niat tersebut gagal karena suruhannya ditangkap para sahabat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyidang Hatib dan bertanya, kenapa ia melakukan hal tersebut. Hatib kemudian berkata bahwa sahabat lain memiliki orang di Mekah untuk mengamankan keluarganya, sementara ia tidak. Maka ia berniat menukar strategi perang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perlindungan terhadap keluarganya. Mendengar hal ini, Nabi Muhammad pun memaafkan Hatib dan menyuruhnya melanjutkan niat untuk menolong keluarganya. Ini karena Hatib merupakan sosok istimewa yang tidak memiliki niat buruk. Istri dan anak-anak Nabi Nuh yang menyembah berhala. Ada 2 istri Nabi yang tercatat dalam sebuah ayat di Al-Quran. Bukan karena kebaikannya guys, melainkan karena pengkhianatannya yang tak bisa diampuni. Salah satu sosok tersebut adalah istri Nabi Nuh. Begitu juga dengan anak-anaknya. Memangnya apa yang mereka lakukan? Nabi Nuh diutus kepada kaum yang benar-benar bebal. Mereka menyembah berhala alias patung dan menghina sang nabi yang dianggap telah mengganggu hidupnya. Saat Nabi Nuh dan pengikutnya selesai membangun kapal, banjir besar pun datang. Sang nabi berusaha untuk menyelamatkan keluarganya. Namun tidak berhasil karena mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan anak-anak Nabi Nuh pun tenggelam bersama berhala-berhalanya. Tujuh, istri Nabi Lut yang tidak bisa menjaga rahasia. Nabi Lut diutus untuk memperbaiki perilaku kaum Sodom yang menyukai sesama jenis, melakukan seks bebas, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Upaya dakwah beliau tidak diterima di sana. Beliau bahkan dianggap sok suci dan menggurui. Nabi Lut kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutuslah 2 malaikat untuk pergi bersamanya. Mereka menyamar menjadi laki-laki yang rupawan. Sayangnya, istri sang nabi berkhianat. Ia membocorkan bahwa ada 2 laki-laki tampan di rumahnya kepada kaum Sodom. Perempuan itu bahkan mengambil uang dari mereka sebagai bentuk pertukaran dengan informasi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan bencana besar kepada kaum tersebut. Bumi seakan dibalik dengan adanya gempa, angin, hingga hujan batu. Semua orang pun mati terkubur. Nah guys, itu dia 7 kisah pengkhianat para nabi di sejarah Islam. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.